Shalom sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Semoga pagi ini kita semua dalam keadaan yang baik, tubuh kita sehat, pikiran kita jernih, hati kita nyaman dan senang, karena kasih karunia Tuhan selalu beserta dengan kita. Hari ini sahabat Petra, Rabu 6 September 2023, Empun pagi kembali bersama dengan saya, Pendeta Hesti Murwasari dari Gereja Kristen Jawa Rewulu. Bersama-sama pagi hari ini, kita akan mengawali aktivitas dengan merenungkan firman Tuhan, supaya hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu, mari kita memohon hikmat Tuhan dalam doa. Sungguh hati kami berlimpah dengan syukur dan sukacita ya Bapa, karena kasih setiamu terus Engkau alirkan dalam kehidupan kami. Setelah Engkau menyertai istirahat kami semalaman, pagi ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kembali membuka mata di pagi yang baru pemberian Tuhan. Tubuh kami segar, pikiran kami segar, hati kami tenang, karena kami percaya kasih setiamu mengiringi hidup kami. Di tengah rasa syukur ini ya Tuhan, saat ini bersama dengan sahabat Petra dimanapun berada, kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya beserta dengan kami, memberi kami pengertian, memberi kami kebijaksanaan, sehingga firman yang akan kami terima sungguh dapat kami hayati, dapat kami pahami, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sarana dan prasarana yang kami gunakan dalam embun pagi hari ini pun Tuhan yang akan berkati, supaya dapat mendukung firman Tuhan dapat kami terima dengan baik. Ini kami Tuhan, kami siap menerima dan melakukan firman-Mu. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini renungan kita masih diambil dari renungan Sabto Winedar terbitan Sinode GKJ. Kita akan menyimak firman Tuhan dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-7 ayat 14 sampai 25. Keluaran pasal 7, kita akan memperhatikan ayat 14 sampai ayat 25. Saya akan bacakan untuk kita semua yang demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Fir'aun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini,
akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala tumpukan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah. Dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu." Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil. Dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling, lalu masuk ke istananya, dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil, mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Demikian sahabat Petra, firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam embun pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Sahabat Petra yang mengasihi Tuhan, melalui firman Tuhan tentang tulah pertama bagi bangsa Mesir, air menjadi darah, kita akan merenungkan tema tentang keras hati. Seperti yang sudah kita baca dan kita renungkan bersama dalam bacaan Keluaran 7 hari ini, yang berkisah tentang Firaun, pemimpin Mesir yang berkeras hati. Ketika Musa dan Harun menghadap Firaun untuk meminta izin supaya Firaun dengan rela melepas kepergian bangsa Israel ke padang gurun untuk beribadah kepada Allah, Firaun mengeraskan hati. Firaun tidak mengizinkan hal itu terjadi, walau Musa dan Harun berkali-kali menghadap dan mengutarakan maksud mereka sesuai dengan perintah Allah. Hingga Musa dan Harun melakukan mujizat seperti yang diperintahkan Tuhan sebagai bukti
bahwa yang memerintahkan mereka keluar dari Mesir adalah benar-benar Allah yang berkuasa. Bukan karena perintah seseorang, atau juga bukan karena kehendak bangsa Israel yang ingin memberontak dari bangsa Mesir. Semua itu dilakukan semata-mata karena Allah yang memerintahkan. Namun karena kekerasan hati Fir'aun, Keluaran 7 berkisah, mukjizat pertama dilakukan Musa dan Harun untuk meyakinkan Fir'aun sehingga memberi izin perginya bangsa Israel. Dengan menggunakan tongkat yang tadinya mereka ubah menjadi ular, Allah memerintahkan Musa dan Harun menggunakan tongkat itu untuk mengetokkannya ke semua air yang ada di negara Mesir, sehingga air menjadi darah. Semua air yang ada di permukaan bumi menjadi darah. Air di Sungai Nil yang menjadi sumber air bagi penduduk Mesir juga menjadi darah, sehingga ikan-ikan akan mati dan bahkan Sungai Nil berbau busuk, tidak bisa digunakan lagi. Bahkan air di selokan, kolam dan wadah-wadah semua juga berubah menjadi darah. Semua berbau busuk, berbau anyir. Kita bisa bayangkan bagaimana buruknya situasi waktu itu. Karena air menjadi kebutuhan pokok bagi manusia. Tapi ternyata sahabat Petra, para ahli Mesir pun juga bisa melakukan hal yang sama dengan mantra-mantra mereka. Hal ini membuat Fir'aun semakin mengeraskan hati. Orang Mesir pun bisa melakukannya. Itu yang menjadi pendapat dari Fir'aun. Sehingga tidak hanya berhenti dengan air menjadi darah. Bahkan tadi kita sudah membaca dan menyimak 7 hari lamanya. Tetapi Allah terus memberikan peringatan dan tulah kepada bangsa Mesir untuk meyakinkan Fir'aun bahwa yang mengutus keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir adalah memang benar-benar Allah. 10 tulah itu antaranya adalah air yang menjadi darah, katak di mana-mana, nyamuk di mana-mana, lalat pikat, penyakit sampar pada ternak, kemudian juga ada barah, hujan es, tulah belalang, gelap gulita, dan tulah yang ke-10 tidak hanya tentang ternak, tidak hanya tentang situasi, tetapi bahkan keluarga-keluarga Mesir merasa kehilangan karena anak sulung mereka mati. Barulah setelah ke-10 tulah ini terjadi, bangsa Israel keluar dari Mesir setelah 430 tahun mereka berada di Mesir. Sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan, Fir'aun menjadi contoh bagaimana seseorang mengeraskan hati, tidak mau mendengarkan Tuhan, tidak mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Lebih mementingkan pikirannya sendiri, lebih mengikuti keinginan diri sendiri. Dan keras hati tidak hanya dimiliki oleh Fir'aun, tetapi setiap orang yang tidak mau mendengarkan Tuhan berarti keras hati. Embun pagi hari ini,
menjadi cermin bagi kita untuk melihat diri kita lebih baik, melihat diri kita lebih jelas, lebih dalam. Sudahkah saya mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan? Atau saya masih mengeraskan hati dan lebih mementingkan kebutuhan dan kenyamanan diri saya sendiri? Sahabat Petra, jika kita memperhatikan bacaan kita hari ini, kekerasan hati yang dilakukan oleh Fir'aun tidak hanya berakibat bagi diri Fir'aun sendiri, tetapi mengakibatkan penderitaan bagi banyak orang. Karena Fir'aun yang tidak mendengarkan Tuhan, tidak mau mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, semua orang menjadi merasakan tulah dari Tuhan. Semua orang terdampak, tidak 1-2 hari, bahkan sampai berhari-hari, mereka terus-menerus didera penderitaan. Mereka semua hidup dalam penderitaan. Karena Fir'aun yang mengeraskan hati tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Kekerasan hati satu orang bisa berdampak bagi penderitaan banyak orang. Sahabat Petra yang terkasih, terkadang kalau kita mau jujur, kalau kita mau melihat lebih dalam, hal itu pula yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita yang keras hati, tetapi orang lain yang terkena dampak dari kekerasan hati kita. Kekerasan hati kita tidak hanya berpengaruh pada kehidupan kita, tetapi juga secara tidak langsung berpengaruh bagi kehidupan orang lain. Kita bukannya menjadi pembawa damai dan menjadi berkat bagi orang lain, tetapi justru menjadi penambah penderitaan, menjadi malapetaka bagi orang lain. Maukah kita menjadi orang seperti itu? Tentu tidak. Bersyukur sahabat Petra, hari ini kita masih diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan telah menunjukkan arah mana yang harus kita tuju. Bagian kita adalah membuka diri dan manut dengan arahan Tuhan. Ketika kita setia kepada Tuhan, ketika kita melakukan arahan Tuhan, mungkin kenyamanan kita akan terusik. Keinginan kita tidak semua tercapai, tetapi percayalah, Tuhan memberi yang terbaik bagi kita. Ada pemandangan indah di depan kita. Ada hasil yang indah bagi kita di depan. Jadi, jangan keraskan hati dan jadilah berkat bagi banyak orang. Amin. Demikian sahabat Petra, renungan embun pagi hari ini. Semoga renungan ini bisa kita hayati dan membuat kita melembutkan hati kita dan semakin setia turut kehendak Tuhan. Mari kita memohon berkat Tuhan dan kekuatan dari Tuhan. Kita akan kembali datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini Engkau telah mengingatkan kami kembali bahwa perintah-Mu, tuntunan-Mu sudah Tuhan berikan kepada kami. Bagian kami adalah menuruti arahan dan tuntunan-Mu.
Kiranya Roh Kudus yang ada di dalam diri kami memampukan kami untuk membuka diri terhadap tuntunan-Mu dan juga setia mengikuti arahan-Mu. Karena kami percaya ya Tuhan, walaupun ketika kami taat kepadamu, ada kenyamanan kami yang terusik, ada keinginan kami yang tidak tercapai, tapi kami yakin Engkau mengarahkan yang baik, bahkan yang paling baik bagi kami. Karena itu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus melembutkan hati kami untuk mau terbuka dan setia pada perintah-Mu. Jauhkan kami dari kekerasan hati, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi penambah penderitaan. Kami menyerahkan diri kami dalam tuntunan kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan aktivitas kami hari ini, baik kami yang belajar, bekerja, beraktivitas lainnya, berpelayanan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tuntun supaya apa yang kami lakukan dapat kami lakukan dengan baik, penuh sukacita, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan berkati kami dengan tubuh yang sehat, dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang berlimpah sukacita, sehingga aktivitas kami dapat dirasakan berkatnya bagi orang-orang yang kami temui. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami menyadari dosa kami, karena itu kami juga memohon pengampunan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan memohon berkat. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra, Bun Pagi hari ini bersama dengan saya, Pendeta Hesti Murwasari dari GKJ Rewulu. Perkenankan saya mohon pamit. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Tetap semangat dan jadilah berkat. Tuhan memberkati.